Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kontrol LED via MQTT. Nah, sebelumnya perkenalkan, ini anggota kelompok kami. Yang pertama ada Aska Akila Maulana, yang kedua ada Akmal Kaflianan, dan yang ketiga ada Muhammad Farhan Abdul Aziz, dan yang terakhir ada saya, Siva Buja Jauza. Apa sih yang mau kita bahas pada presentasi kali ini? Kita akan bahas yang pertama ada microcontroller, yang kedua ESP32, yang ketiga MQTT, dan yang keempat itu adalah project yang kami buat dari ketiga elemen di atas. Yang pertama ada microcontroller. Apa sih itu microcontroller? Secara mendasar, microcontroller ini dijelaskan sebagai sebuah komputer mini yang terintegrasi dalam satu chip sirkuit terpadu. Fungsinya adalah mengontrol tugas-tugas spesifik dalam sebuah sistem elektronik. Komponen utamanya meliputi CPU, memori, dan berbagai I/O atau input-output, serta peripheral lain seperti ADC, timers, dan antarmuka komunikasi. Oke, selanjutnya ada ESP32. Ini adalah jenis microcontroller 32 bit yang lebih cepat dibandingkan Arduino Uno. Keunggulan utamanya adalah yang pertama sudah dilengkapi dengan Wi-Fi, menjadikannya pilihan yang sangat cocok untuk proyek-proyek berbasis IoT. Presentasi ini juga menyertakan diagram pinout dari ESP32 Devboard untuk menunjukkan berbagai pin yang tersedia dan fungsinya. Apa itu MQTT? MQTT adalah Message Queuing Telemetry Transport, protokol komunikasi ringan untuk pertukaran data antar perangkat, dan lalu ini sistemnya itu adalah menggunakan publish subscribe. Device yang mengirim itu adalah publisher, device yang menerima itu adalah subscriber, dan publisher dan subscriber itu akan terhubung ke broker MQTT. Itu brokernya itu akan sebagai orang tengah, middleman, untuk sebagai bridge ke publisher dan subscriber. Ini adalah diagram MQTT, dapat dilihat di sebelah kiri. Nah, sekarang kami akan membahas tentang proyek yang kami bikin, yaitu Russian Roulette. Secara general, Russian Roulette itu permainannya biasanya dimainkan menggunakan revolver. Aturannya simpel, pemain biasanya menempatkan satu putaran dalam revolver, kemudian memutar silinder, mengarahkan revolver ke kepala, dan kemudian menarik triggernya, dan berharap bahwa peluru itu tidak menembak diri sendiri. Itu adalah permainan Russian Roulette secara general. Namun, dalam implementasi kami ke dalam ESP32 dengan Walkway, kami tidak menggunakan revolver asli, namun menggunakan codingan. Kami menggunakan random number generator untuk menentukan peluang peluru pada urutan keberapa. Kemudian kami menggunakan lampu LED untuk mengindikasi jika menang atau kalah, dan jika sudah turn selanjutnya atau belum. Oke, ini adalah kode dari main.py-nya yang dimana berisi tentang TK Intel dan juga PAHO.MQTT untuk menghubungkan antara TK Intel yang sebagai klien dan juga ke broker yang mana akan diteruskan menuju ke customer, di mana kita menggunakan HashMQ dengan topik undip Russian Roulette. Kodenya ya terdapat 6 chamber, di mana ada chambernya ada 5 dan pelurunya ada 1. Kemudian ini untuk TK Intel UI-nya, dan ini untuk update visual chamber. Kemudian disable button, di mana kalau misalnya ada selesai dia akan disable button shoot self dan shoot away. Kemudian enable button itu untuk mengaktifkan kembali button reset game. Jadi reset game itu akan memulai ulang posisi pelurunya beserta dari 1. Nah, kalau untuk advance chamber ini untuk
untuk melanjutkan ke chamber berikutnya ketika kamu tidak ada peluru. Nah, shoot self ini ketika kamu fungsi untuk menembak diri sendiri, jika game over dia akan langsung keluar, langsung disable button. Kalau kalau misalnya kamu kosong, kamu akan lanjut terus. Begitu juga dengan shot away. Ketika kamu peluru kuat, maka langsung menang. Dan juga kalau misalnya pelurunya nggak ada apa-apa, jadi akan lanjut terus. Ini untuk komen buttonnya. Dan ini CPP dari ESP32-nya di mana ini topiknya harus sama, dan juga ini adalah fungsi untuk callback-nya yang aku jelaskan tadi. Ada satu di mana pin 1 yang merupakan 2 itu akan nyala dan nyalanya tidak. Yang kedua itu pin 2 yang mana dari 4 ini akan nyala LED pin 2 dan lainnya kagak. Yang 3 ini agak beda di mana saya pin 3 akan nyala mati gitu untuk menunjukkan bahwa proses sedang berlangsung. Mari kita coba. Misalnya kita tembak diri sendiri, maka kalau karena dia kosong, maka lampu kuning akan berkedip. Coba lagi, karena dia kosong juga sama, lampu kuning berkedip. Nah, coba kita tembak dulu apakah ada peluru. Nah, peluru kuat, maka dia akan lampu hijau yang nyala. Nah, kita coba lagi. Kalau kita reset itu, lampu kuning akan nyala. Nah, kalau kamu mati, lampu merah akan nyala. Nah, sekian presentasi dari kelompok 8. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.